Oke, saya dari Jambi, Bapak. Kebetulan kuliah di sini. Nah, di keluarga saya terbagi jadi 3 tuh kubu. Saya milih Bapak. Ibu saya milih kubu sebelah 02. Bapak saya pilih kubu sebelah 03. Kebetulan kan sebelumnya gubernurnya beliau, gitu. Jadi saya ingin bertanya di sini biar menguatkan pilihan saya sekaligus bisa menjelaskan ke keluarga kalau bisa ikut milih Bapak gitu. Karena Bapak terlalu sia-sia kalau nggak terpilih jadi presiden, Pak. Udah bisa pencitraan belum, Pak? Udah bisa pencitraan saya? Pemanis ya kan, Pak? Menjilat dulu. Nanti diangkat jadi jurkam dah. Boleh. Boleh Pak saya rekam loh Pak. Nah, jadi pertanyaan saya sebelumnya, Bapak Anies dan Caimin kan memiliki program pengembangan 40 kota jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Amin. Nah, saya menotis bahwasannya Jakarta terdapat program Jaklingko, salah satunya yaitu Transjakarta khusus untuk perempuan. Itu kan bagus ya Pak, terutama buat kita perempuan biar aman dalam berkendara. Kemudian ibu-ibu kan nggak perlu sen kiri belok kanan ya kan Bu. Nah, apakah sekiranya program tersebut bisa diterapkan di seluruh kota yang ada di Indonesia agar para perempuan yang memiliki mobilitas yang tinggi bisa aman dalam menaiki angkutan umum serta dapat mengurangi jumlah pengendara bermotor yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pelebaran jalan agar tidak terjadi macet serta diadakannya akses khusus pejalan kaki yang aman serta nyaman bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak. Ya benar Bu. Makasih. Ini, Bella, sampaikan kepada ibu dan ayah. Ini iya dulu belum dengar jawabnya. Gini. Oh udah ngirim. Apakah mereka nonton live? Paling tidak bisa bilang, pasangan mana yang memberikan kesempatan dialog seperti ini? Iya. Sederhana sekali. Sekarang saya tanya, saya ingin sampaikan nih, kenapa dialog ini diberikan? Begini teman-teman, teman-teman kita rakyat Indonesia akan memilih orang. Jadi Anda harus tahu seberapa banyak kesamaan pikiran dia, si calon, dengan aspirasi saya. Nih, tadi saya memberikan jawaban. Semua mendengarkan, sambil mendengarkan, tidak mungkin semua orang setuju 100%. Betul nggak? Sambil mendengarkan saya bilang gini, yang ini saya setuju 90%. Ini kelihatan 80%. Mungkin ada yang bilang pertanyaan yang sama, saya nggak setuju jawabannya. Saya merasa hanya setuju separuh. Tapi paling tidak, pasangan nomor 1 memberikan kesempatan untuk rakyat menilai pikirannya dan mencocokkan kesamaannya. Nah, dan itu dilakukan lewat dialog. Bella duduk di sini memang sudah direncanakan? Tidak. Saya terimanya random. Ketika saya ditanyain kebinekaan random. Saya ditanyain soal supir random. Betul tidak? Saat ini juga saya harus jawab. Saat ini juga harus mendengarkan, harus menjelaskan. Dan itu artinya menggali pikiran otentik. Oke? Kalau pidato disiapkan naskahnya itu kosmetik. Oke? Bener nggak? Iya. Loh kalau kosmetik dari mana Anda tahu itu asli apa bukan? Loh kita mau nyari pemimpin, bukan? Harus tahu aslinya dong. Betul tidak? Misalnya tenang apa tidak, emosional apa tidak. Misalnya, loh, kenapa kok jadi rame jadi emosional? Loh ya. Jadi, tapi kalau itu pidato bisa ditutupi pakai kosmetik. Tapi kalau dialog begini tidak bisa otentik. Dan saya ketemu pertanyaan-pertanyaan yang jelimet. Pertanyaan yang banyak orang yang berada dalam posisi berkampanye nggak kepengen ditanyain. Betul nggak? Kan kalau kampanye paling enak satu arah, bukan? Kalau ini ditanyain, nah. Jadi teman-teman sekalian, justru saya ingin sampaikan adalah
pada siapapun. Saya selalu bilang, saya tidak meminta Anda memilih saya. Tapi saya meminta Anda menjadi pemilih yang rasional. Ya. Apa artinya pemilih rasional? Pemilih rasional itu pemilih yang memperbandingkan. Karena rasio itu artinya perbandingan. Kalau orang rasional dia memperbandingkan, silahkan perbandingan apa saja boleh. Memperbandingkan rambutnya boleh. Memperbandingkan jogetnya boleh. Loh boleh. Kan rasional bukan? Loh kalau, sebentar, Anda jangan ketawa dulu. Kalau orang memang senang joget, dia pengen bandingin jago joget yang mana boleh. Masalahnya kita nggak lagi milih orang untuk joget. Masalahnya kita milih orang untuk ambil keputusan. Jadi tanyanya juga jangan definisi, tanyanya policy. Kebayang ya? Jadi buat ibu dan bapak silahkan memperbandingkan. Saya tidak minta untuk memilih. Kalau sudah dibandingkan habis itu ambil pilihan. Dan pilihan itu semoga disyukuri 5 tahun ke depan. Nah udah jelas kan? Amin tuh. Ya, nah terus Mbak, saya jawab nih, yang soal transportasi umum. Saya sudah sampaikan tadi. Jadi gini, saya jelaskan lagi. Mengapa transportasi umum ini penting? Teman-teman sekalian, kita menghadapi climate crisis. Bukan hanya global warming, climate crisis. Dan climate crisis ini paling cepat untuk kita kerjakan, salah satunya adalah mengurangi emisi karbon. Dan salah satu caranya, bukan satu-satunya, adalah mengubah mobilitas penduduk dalam kota dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Begitu diubah menjadi kendaraan umum, maka kita akan menyaksikan penurunan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara ini, kita akan satu langkah lebih maju dengan menggunakan transportasi umum berbasis listrik. Walaupun memang tidak optimal. Kenapa? Karena pembangkit listriknya masih belum ramah lingkungan. Betul kan? Tapi nggak usah kita menunggu sampai pembangkit listriknya ramah lingkungan dulu, mulai dulu. Sehingga kita bisa 2 kali lipat tuh. Satu mindahin, yang kedua listrik. Itu sebabnya saya sering bilang, bagi kami lebih penting membuat bis listrik daripada mobil listrik pribadi. Kenapa? Kalau bis listrik itu digunakan bersama-sama. Kalau mobil listrik digunakan orang lain. Dan mobil listrik menambah jumlah kendaraan di jalanan. Kalau bis listrik mengurangi kendaraan di jalanan. Jadi karena itu aneh kalau ada subsidi untuk mobil listrik. Udah gitu mobil listrik itu kalau beli ngantri. Kalau beli ngantri artinya apa? Demand-nya tinggi. Buat apa dikasih subsidi untuk barang yang demand-nya tinggi? Biarkan mekanisme pasar itu berfungsi di situ. Jadi gitu Bella, otomatis nanti ada fasilitas untuk penumpang perempuan. Dan ada 4 kelompok yang harus dapat prioritas, bukan hanya perempuan. Kalau 4 indikasi prioritas, yang lain aman. 1, perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua, penyandang disabilitas. Yang ketiga, lansia. Yang keempat, anak-anak. Kalau 4 ini diprioritaskan, seluruh masyarakat akan dapat dengan baik. Gitu.